Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-399. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-399 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana ada saham SMDR, CAK, API, ACE, KF, dan saham Zinc. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka sekali lagi kita akan mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini terpantau ke level 6.723 atau ditutup naik 0,05% setelah dia sempat terjerembab di level 6.690. Namun menjelang closing dia kembali bisa ditutup di zona hijau dengan total transaksi hari ini sekitar 14,3 triliun. Ada 228 saham naik, 299 saham turun, dan 143 saham yang bergerak stagnan. Untuk net foreign hari ini tercatat di seluruh market tercatat net foreign sale senilai 21,8 miliar. Oke, sekali lagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, maka sekali lagi teman-teman yang mungkin mau bergabung di grup saya, teman-teman akan mendapatkan juga informasi-informasi, juga bisa tanya jawab di sana secara gratis. Teman-teman bisa buka Telegram ya, cari Joran Group atau silakan ketik saja t.me/Joran Group di browsernya, nanti akan diarahkan di Telegram. Silakan akses ke sana dan silakan tanya jawab, siapa tahu mungkin mentor kita akan bisa membantu teman-teman untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Kemudian teman-teman kalau boleh juga nih teman-teman bantu untuk follow Joran Fast, merupakan salah satu platform yang akan kita sediakan nanti untuk teman-teman semua juga, dan teman-teman bisa ikuti segala informasi update di Telegramnya. Silakan mungkin bisa dibantu untuk disupport dan di follow. Oke, kita langsung ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Samudra Indonesia Tbk dengan kode emiten SMDR, di mana saham SMDR setelah dari level 630 selama 40 hari yang terendah, dia bisa naik sampai ke level 1025. Kemudian koreksi sedikit dan sekarang berjuang untuk kembali mencoba untuk membentuk a new all time high di 40 hari terakhir. Jadi kalau dia bisa menembus lagi 1025, maka dia membentuk new all time high di 40 hari terakhir. SMDR mendapatkan berbagai keuntungan positif ya, di mana kenaikan harga komoditas dunia itu membuat tingginya perdagangan, karena orang semakin banyak explore komoditasnya, akhirnya membuat semakin banyak pengiriman. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh SMDR, yang mana juga salah satu perusahaan angkutan atau logistik yang cukup besar di Indonesia. Oleh sebab itu tidak heran maka ketika harga komoditas dunia naik tinggi, maka implikasinya secara langsung itu akan berdampak kepada beberapa sektor-sektor pendampingnya. Contoh sektor apa? Salah satunya logistik atau tidak konsultasi ya. Jadi contohnya kayak jasa konsultasi pertambangan ya, perminyakan dan lain-lain. Contoh kayak BP, kemudian kayak yang lainnya itu bisa juga akan terkena efek multiplier efeknya. Dan SMDR ini sekali lagi menjadi salah satu yang terkena multiplier efek dari booming komoditi itu. Nah, kalau kita perhatikan dari teknikal, jelas memang secara indikator The Golden Cross menunjukkan ini masih high risk karena sedang berjuang menembus resisten PBH. Kalau gagal menembus resisten PBH, maka peluang turun atau koreksinya cukup lebar sekali, bisa sampai ke 765. Tapi kalau bisa menembus 1025, maka potensi upside-nya begitu besar. Oleh sebab itu teman-teman, kalau mau ingin mencoba membeli, di sini ada beberapa level support terdekat yang mungkin bisa dipakai, ya, walaupun bukan support terkuat. Semi support ada di 940 nih. Kalau masih bisa bertahan di atas 940, bisa dicoba dibeli dengan cut loss di bawah 940 lah, pasang sesuai dengan preferensi masing-masing. Bisa minus 3 tick, bisa minus 3%, bisa minus 5%, sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Untuk target kenaikan adalah menuju ke 1025. Akan tetapi, kalau misalkan ternyata besok opening dibanting di bawah 940, lebih baik kita tunggu lagi di the next support. Semi support berikutnya ada di 875 dan di support terkuat di 765. Itu teman-teman bisa pakai nanti sesuai dengan kondisi market dia mau bergerak seperti apa. Kalau dari sisi broker summary,
Memang secara volume masih bagus, tapi secara struktur ini sudah jelek. Next kita punya saham Cahaya Putra Asa Keramik Tbk dengan kode emiten CAK, di mana saham CAK ini berhasil mempertahankan area penting PBL di 105 naik ke 109, yang mana indikator masih menunjukkan bahwa ini low risk. Selama dia masih bertahan di atas 105, maka CAK masih punya potensi upside yang begitu lebar. Bisa sampai kemana? Ke 122. Itu adalah PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi dari CAK. Jadi jika teman-teman ingin membeli, pertama pastikan dulu kuat dan bertahan di atas 105. Kalau memang bisa kuat dan bertahan di atas 105, silakan bisa pertimbangkan buy 105 sampai dengan 107. Kemudian yang ketiga, target kenaikan menuju ke 122, batasi cut loss kurang lebih di 102 atau di 103. Akan tetapi kalau opening langsung dibanting di bawah 105, jangan beli ya. Kita wait and see terlebih dahulu. Kita hanya akan beli kalau rule nomor 1 kita terpenuhi, yaitu apa? Minimal harus berada di atas atau sama dengan 105. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara struktur CAK juga menarik. Next kita punya saham API, di mana saham Arita Prima Indonesia ditutup minus 0,54% di harga 185, di mana saham ini juga di-request oleh teman-teman, tapi sayangnya memang transaksinya tidak banyak ya, cukup sepi. Hari ini cuman berapa? Turnovernya cuma 24 juta ya, kecil sekali, sehingga bisa dibilang ini tidak liquid sama sekali teman-teman. Kalau memang mau beli untuk investasi, kalau sudah yakin untuk investment, silakan dibeli. Tapi kalau untuk trading jelas memang ini cukup apa ya istilahnya ya, harus cukup banyak bersabar ya, karena volumenya masih belum ada. Tapi kalau mau invest sudah yakin dengan investasinya, silakan bisa dibeli sesuai dengan preferensi teman-teman, mau untuk invest atau mau untuk trading. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke saham keempat, sekali lagi teman-teman, ada iklan. Teman-teman yang mau mungkin berinvestasi saham di luar negeri, teman-teman bisa pakai aplikasi GoTrade, di mana aplikasi GoTrade ini memang telah terregulasi di Malaysia, hanya memang belum mendapatkan izin dari OJK Indonesia. Jadi tetap harus disclaimer, pastikan teman-teman sudah melihat lebih bagus apakah aplikasi ini layak untuk dipakai atau tidak ya. Tapi secara legal yang lainnya, dia terdaftar di Amerika, dia juga terdaftar di Malaysia, ada otoritas jasa keuangan Malaysia versi Malaysianya, kemudian juga dia punya bank custodian, kemudian juga dia punya clearing. Jadi itu semua seharusnya bisa membuat lebih aman. Nah, teman-teman bisa nonton 3 series ini di video YouTube saya, teman-teman bisa mencari. Kemudian kalau memang teman-teman ingin membuka account, teman-teman bisa klik link di bio ini ya. Teman-teman bisa klik di sana, atau teman-teman bisa ketik saja di browsernya bit.ly/invest di Amerika. Nanti teman-teman akan mendapatkan bonus besar $2 ketika setelah teman-teman berhasil mendaftar dan KYC. Jadi nanti akan saya bagikan di sini. Join Ronaldo on GoTrade. Jadi kita langsung kasih Ronaldo wants you to invest better. Ronaldo has given you $2 of free stock. Nanti itu kita kasih $2 untuk teman-teman bisa membeli saham pertamanya ya. Nanti silakan klik link di deskripsi atau bisa klik bit.ly/invest di Amerika. Selanjutnya kita punya saham Ace Hardware dengan kode emiten ACE, di mana saham ini ditutup naik 1,47% di harga 1.375, dan ini tipis sekali setelah jatuh dalam mencoba naik, tapi ini tipis. PBL-nya 1385, artinya resistennya ini 1385 nih. Ini kalau bisa tembus, maka potensi upside-nya tinggi sekali, bisa sampai ke 1.500. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ya, yang ingin membeli Ace Hardware, maka tunggu breakout di 1.385. Hanya beli kalau dia bisa melewati 1.385.
tidak boleh beli kalau dia belum breakout. Jadi ketika breakout 1385 silakan pertimbangkan buy di sana, langsung prepare cut loss di 1355, 1360, target kenaikan menuju ke 1500. Tapi kalau tidak mampu breakout, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara structure ini juga menarik. Next kita punya saham Kimia Farma Tbk, di mana saham dengan kode emiten KF ini ditutup naik 1,24% dari ke 2440, di mana ini artinya dia masih berada di atas PBL sehingga indikator menunjukkan low risk saat ini. Sehingga teman-teman kalau mau membeli KF pertama pastikan dia kuat bertahan di 2410. Kalau memang bisa bertahan di level tersebut silakan pertimbangkan buy 2410 sampai dengan 2430. Kemudian prepare cut loss-nya kurang lebih di 2370 sampai 2380, dan untuk target kenaikan adalah menuju ke 2670 sampai dengan 2730. Akan tetapi kalau misalkan ternyata opening langsung dibanting di bawah 2410, tentu lebih baik kita jangan beli, lebih baik kita wait and see sampai nanti ada adjustment PBL baru atau kita menemukan level support terbaru. Akan tetapi kalau bisa kuat bertahan di area 2410, maka kita boleh pertimbangkan untuk entry sesuai dengan trading plan yang sudah kita informasikan tadi. Kalau dari sisi broker summary, volume dan structure dari KF ini menarik untuk diperhatikan. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 399 hari ini adalah saham Zinc, di mana saham Zinc ditutup di harga 120 atau naik tipis 0,84%, ya, di mana kita perhatikan sendiri bahwa saham Zinc ini memiliki level PBL di 121 dan ini cuma selisih satu tick saja nih. Kalau ini berhasil breakout 121, maka bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Buy on breakout 121 sampai dengan 122, untuk target kenaikan bisa menuju 135. Dan kalau ternyata setelah teman-teman beli nih, langsung prepare cut loss, bisa pasang di 117 atau di 118. Akan tetapi kalau ternyata tidak mampu tembus-tembus ini 121, ya lebih baik kita sabar, lebih baik kita wait and see. Kalau dari sisi broker summary terlihat memang sekilas secara volume masih bagus, secara struktur juga masih bagus. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-399 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.